Selamat datang di channel Cingte Horor, tempat di mana kamu bisa mendengarkan cerita-cerita horor bukan agar kamu menjadi seorang yang penakut, melainkan agar kamu menjadi orang yang berani menghadapi ketakutan-ketakutanmu. Selain itu, jika suatu hari kamu berada dalam posisi seperti di dalam cerita-cerita horor yang saya bawakan, kamu sudah tahu dan sudah siap untuk menghadapinya. Sebelum ceritanya dimulai, tolong bantu channel ini dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kamu bisa terus mendapatkan cerita terbaru. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Aku tidak pernah menyangka bahwa perjalanan singkat untuk mencari ketenangan bisa berubah menjadi sesuatu yang begitu menakutkan. Awalnya, niatku sederhana, menjauh dari hiruk-pikuk kota, mencari udara segar, dan mungkin menemukan inspirasi baru untuk menulis. Aku membawa ransel kecil, beberapa buku catatan, dan ponsel yang kupikir akan cukup untuk menemaniku. Jalanan berliku di pedalaman terasa sunyi. Hanya sesekali mobil bak terbuka melintas membawa hasil panen. Tetapi entah bagaimana aku tergoda untuk mengikuti sebuah jalanan kecil yang bercabang dari jalan utama. Jalannya sempit, hanya cukup untuk satu kendaraan, dan diapit pepohonan tinggi yang membuat sinar matahari terhalang. Aku berhenti sejenak, menatap peta di ponselku. Anehnya, jalanan itu tidak tercatat. Rasa penasaran menguasai diriku. Mungkin ini jalan pintas menuju desa kecil, pikirku. Aku melangkah masuk, membiarkan kakiku menuntun tanpa tahu kemana. Semakin jauh aku berjalan, semakin sunyi suasananya. Tidak ada suara burung, tidak ada gemerisik daun, hanya angin dingin yang sesekali menyentuh kulitku. Aku mencoba menyalakan ponsel, berharap GPS bisa membantuku. Tapi sinyal hilang begitu saja. Sial, gumamku, menekan tombol berulang kali. Tidak ada hasil. Aku terus berjalan, berharap menemukan sesuatu. Setelah beberapa jam, aku mulai lelah. Jalanan setapak itu seakan tidak berujung. Namun tiba-tiba, di balik pepohonan, aku melihat deretan rumah kayu. Aku berhenti, menatap dengan mata terbelalak. Desa itu tampak tenang, seolah sudah lama berdiri di sana. Atap-atapnya terbuat dari jerami, dinding-dinding kayu yang lapuk, dan jalanan tanah yang membentang lurus. Aku melangkah masuk ke desa itu dengan hati-hati. Tidak ada suara kehidupan, hanya keheningan yang menekan. Lalu, dari balik jendela, aku melihat seseorang. Seorang pria tua berdiri, menatapku tanpa berkedip. Aku tersentak, jantungku berdegup kencang. Aku mencoba tersenyum dan melambaikan tangan, tetapi tidak ada balasan. Tak lama kemudian, satu persatu penduduk keluar dari rumah mereka. Mereka berdiri di depan pintu, di tepi jalan, di sudut gang. Semua mata tertuju padaku. Tatapan mereka kosong, dingin, tak bergeming. Aku merasa seolah menjadi tontonan. Permisi, saya tadi mengikuti jalan setapak. Boleh tahu ini desa apa? Suaraku bergetar, mencoba terdengar ramah. Tidak ada jawaban, hanya tatapan. Aku melangkah lebih jauh, berharap ada seseorang yang mau berbicara. Namun semakin jauh aku masuk, semakin banyak orang yang keluar. Mereka hanya berdiri, menatapku seakan aku adalah sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Rasa takut mulai merayap. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Tenang, mungkin mereka hanya tidak terbiasa dengan orang asing, pikirku. Tapi tatapan itu, tatapan yang tidak pernah berkedip, membuatku merinding. Aku berhenti di tengah jalan desa,
dikelilingi oleh puluhan pasang mata. Angin berhenti berembus, seolah dunia menahan napas. Aku ingin berbalik, tapi kakiku terasa berat. Saat itulah seorang anak kecil muncul dari kerumunan. Ia berjalan pelan mendekat. Wajahnya pucat, matanya besar menatapku. Ia berhenti tepat di depanku, lalu berbisik lirih, hampir tak terdengar. "Kamu tidak boleh ada di sini." Bisikan anak kecil itu masih bergema di telingaku, membuat bulu kudukku berdiri. Aku menatapnya, mencoba mencari arti dari kata-kata yang begitu sederhana, namun terasa seperti peringatan. Bibirku terbuka, ingin bertanya lebih jauh, tetapi sebelum sempat aku bersuara, anak itu berlari kembali ke kerumunan. Aku menoleh ke sekeliling. Puluhan pasang mata masih menatapku, dingin, kosong, tanpa kedipan. Rasanya seperti berada di tengah panggung, menjadi aktor tunggal dalam pertunjukan yang tidak pernah kuminta. Aku melangkah mundur, 1 langkah, lalu 2 langkah. Tatapan mereka mengikuti setiap gerakanku. "Permisi, apakah ada yang bisa menunjukkan jalan keluar?" Suaraku terdengar lemah, hampir tenggelam dalam keheningan desa. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin menekan. Seorang pria tua dengan wajah penuh keriput maju 1 langkah. Aku berharap ia akan bicara, tapi yang kulihat hanya bibirnya yang bergerak sedikit, tanpa suara. Matanya menatapku tajam, seolah menembus ke dalam pikiranku. Aku merasa telanjang di hadapan tatapan itu, seakan semua rahasia yang kusimpan terbuka begitu saja. Aku mencoba tersenyum, meski wajahku kaku. "Saya hanya tersesat. Tolong, saya ingin pulang." Tidak ada jawaban, hanya tatapan. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan kayu lapuk. Desa ini terasa seperti dunia yang terhenti. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada anak-anak bermain, tidak ada kehidupan yang semestinya ada di sebuah desa. Hanya orang-orang yang berdiri diam, menatapku, seakan aku adalah pengganggu yang tidak diinginkan. Aku melangkah lebih jauh ke tengah jalan desa. Rumah-rumah tua berdiri berjejer, jendela-jendela terbuka, dan dari setiap jendela ada mata yang mengawasi. Aku merasa dikepung, bukan oleh tubuh, melainkan oleh tatapan. "Kenapa kalian menatapku seperti itu?" tanyaku. Kali ini dengan suara yang lebih keras, bercampur dengan rasa frustasi. Keheningan. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu menyentuh pundakku. Aku menoleh cepat. Seorang wanita tua berdiri di belakangku. Wajahnya pucat, matanya redup. Ia tidak menatapku seperti yang lain, melainkan menunduk sedikit. "Masuklah," katanya lirih. Suaranya serak seperti ranting kering yang patah. Aku terdiam. Wanita itu berbalik, berjalan perlahan menuju sebuah rumah di tepi jalan. Aku menatap ke kerumunan, berharap mereka akan bereaksi. Namun mereka tetap diam, tetap menatap, seakan tidak peduli. Aku menelan ludah, lalu mengikuti langkah wanita tua itu. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah menahan kakiku. Aku masuk ke dalam rumahnya, meninggalkan tatapan puluhan mata di luar. Begitu pintu terbuka, keheningan berganti dengan suara napas berat wanita tua itu. Ia menatapku sebentar, lalu berkata dengan suara yang nyaris berbisik, "Jika kau tetap ingin hidup, jangan pernah menatap mata mereka terlalu lama." Kata-kata wanita tua itu bergema di kepalaku, membuat jantungku berdegup semakin kencang. Aku menatapnya, mencoba memahami maksud dari peringatannya. Matanya redup, namun berbeda dengan tatapan penduduk lain. Ada sedikit kehidupan di sana, meski samar. "Mengapa begitu, Bu?" tanyaku dengan suara bergetar. Wanita tua itu tidak langsung menjawab.
Ia berjalan pelan menuju meja kayu di sudut ruangan, lalu meletakkan sebuah mangkuk berisi makanan. Aku mendekat, menatap isi mangkuk itu. Bubur pucat yang tampak dingin, tanpa aroma. Aku ragu, tapi rasa lapar memaksaku untuk mencicipi. Begitu makanan itu menyentuh lidahku, aku tersentak. Rasanya hambar, dingin, seolah tidak pernah dimasak. Aku menatap wanita tua itu. "Ini apa, Bu? Masakan ini apa namanya?" "Ini yang mereka makan." Jawabnya singkat, suaranya serak, namun tegas. Aku menelan bubur itu dengan susah payah, lalu duduk di kursi kayu yang berderit. Ruangan ini dipenuhi benda-benda kuno, foto-foto lama berbingkai kayu, kain lusuh yang tergantung di dinding, dan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Aku merasa seolah berada di rumah yang sudah lama ditinggalkan, namun tetap dihuni oleh sesuatu yang tak terlihat. Malam semakin larut. Wanita tua itu menyalakan lampu minyak. Cahayanya redup, menimbulkan bayangan panjang di dinding. Aku mencoba tidur di ranjang kayu yang disediakan, tetapi rasa gelisah membuatku sulit memejamkan mata. Ketika akhirnya aku tertidur, mimpi buruk datang menghantam. Aku melihat wajah-wajah penduduk desa berdiri mengelilingiku, menatap tanpa berkedip. Tatapan mereka menembus, membuatku sesak. Aku berusaha berlari, tapi kakiku berat, seolah terikat sesuatu. Suara bisikan bergema di telingaku, kata-kata yang tidak bisa ku mengerti, tetapi nadanya penuh ancaman. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Napasku terengah, jantungku berdegup liar. Aku menoleh ke sekeliling. Ruangan itu gelap, hanya cahaya lampu minyak yang bergetar. Tetapi dari dinding, aku mendengar sesuatu. Bisikan, pelan, samar, tapi jelas. Aku mendekat menempelkan telinga ke dinding kayu itu. Suaranya terdengar seperti percakapan, tetapi dalam bahasa asing yang tidak dapat ku mengerti sama sekali. Aku mundur, tubuhku gemetar. Wanita tua itu muncul dari bayangan, berdiri di ambang pintu. "Jangan dengarkan mereka," katanya lirih. "Itu suara orang-orang yang sudah lama hilang." Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Siapa mereka?" tanyaku. Wanita tua itu menatapku lama, lalu berkata dengan suara yang hampir sama seperti bisikan, "Mereka yang tidak pernah keluar dari desa ini." Aku terdiam. Darahku terasa dingin. Kata-kata itu membuatku sadar. Aku mungkin sedang berada di tempat yang tidak pernah membiarkan siapapun untuk pergi. Wanita tua itu menatapku lama, seolah menimbang apakah aku layak mengetahui lebih banyak. "Besok pagi, berjalanlah keliling desa," katanya lirih. "Kau akan melihat sendiri." Aku tidak bisa tidur lagi malam itu. Bisikan dari dinding terus terdengar, kadang seperti tawa, kadang seperti tangisan. Aku menutup telinga dengan kedua tanganku, tapi suara itu tetap menembus, merayap ke dalam pikiranku. Ketika fajar tiba, aku keluar dari rumah dengan langkah ragu-ragu. Desa itu tampak seperti semalam, sunyi, dingin, dan penuh tatapan. Penduduk desa berdiri di depan rumah masing-masing, menatapku tanpa kata-kata. Aku mencoba mengabaikan mereka, melangkah lebih jauh ke jalan utama. Tidak ada suara burung, tidak ada hewan berkeliaran, bahkan angin pun terasa enggan berembus. Aku berjalan melewati rumah-rumah tua hingga menemukan sebuah papan kayu tua di ujung jalan. Papan itu bertuliskan nama desa, tapi huruf-hurufnya aneh, melengkung dan patah, seolah bukan bahasa manusia. Aku mencoba membacanya, namun mataku berkunang-kunang. "Jangan terlalu lama menatapnya," suara berat terdengar di belakangku. Aku berbalik, mendapati seorang pria berdiri. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya dalam. "Maaf, tapi kenapa ya, Pak?" tanyaku. Suaraku bergetar. Pria itu mendekat,
Langkahnya pelan namun mantap. Desa ini tidak pernah ada di peta. Kau sudah masuk terlalu jauh. Aku menelan ludah, mencoba memahami kata-katanya. Terlalu jauh? Maksud Bapak, aku tidak bisa keluar. Pria itu menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum manusia, melainkan senyum yang dingin, kosong, seolah tidak memiliki jiwa. Semua orang yang masuk ke sini tidak akan pernah kembali. Aku mundur selangkah. Jantungku berdegup kencang. Tidak mungkin, aku hanya tersesat. Aku bisa kembali lagi lewat jalan yang sama. Pria itu menggeleng perlahan. Jalan itu sudah hilang. Kau bisa mencobanya, tapi kau akan kembali ke sini. Desa ini menelan siapapun yang berani masuk. Aku terdiam. Tubuhku gemetar. Kata-kata itu terasa seperti vonis. Aku menoleh ke sekeliling, berharap menemukan sesuatu yang bisa membuktikan bahwa ia salah. Namun yang kulihat hanya penduduk desa yang berdiri diam, menatapku, seolah menunggu. Aku berbalik, berlari menuju jalan setapak yang aku yakini adalah jalanku untuk masuk ke desa ini. Napasku terengah, kakiku berlari sekuat tenaga. Namun semakin jauh aku berlari, semakin aku merasa jalanan itu berputar. Pohon-pohon seperti bergeser, tanah seolah berubah, hingga akhirnya aku kembali ke tengah desa. Penduduk desa masih berdiri di sana, menatapku tanpa berkedip. Aku terjatuh, lututku menghantam tanah, napasku berat, mataku basah oleh keringat dan rasa putus asa. Aku menatap papan kayu tua itu sekali lagi. Huruf-huruf anehnya bergetar di mataku. Desa ini bukan bagian dari dunia nyata. Aku mulai sadar, aku mungkin telah melangkah ke tempat yang tidak seharusnya ada. Dengan napas terengah, aku bangkit dari tanah, mencoba sekali lagi mencari jalan keluar. Aku berlari ke arah hutan, menembus pepohonan yang rapat, berharap menemukan jalan setapak yang tadi membawaku ke sini. Namun semakin jauh aku melangkah, semakin aneh hutan itu terasa. Pohon-pohonnya bergeser, jalanan berputar, dan setiap kali aku menoleh, aku mendapati diriku kembali ke desa. Seolah hutan itu menutup rapat semua pintu keluar, memaksaku untuk tetap berada dalam lingkaran yang tak berujung. Aku berhenti, tubuhku gemetar. Tidak mungkin, tidak mungkin, gumamku, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah ilusi. Tapi desa itu tetap berada di hadapanku. Rumah-rumah tua berdiri diam dan penduduk masih menatapku dari kejauhan. Tatapan mereka semakin mendekat. Satu persatu, mereka melangkah maju, mengelilingiku. Tidak ada suara, tidak ada kata-kata, hanya mata yang menatap tanpa berkedip. Aku mundur, punggungku menempel pada dinding kayu sebuah rumah. Napasku semakin cepat, jantungku berdentum keras. Pergilah, teriakku. Suaraku pecah oleh rasa panik. Tidak ada yang bergerak. Mereka hanya berdiri, semakin rapat, semakin dekat. Aku bisa merasakan dingin dari tatapan mereka, seolah energi hidupku perlahan disedot keluar. Aku berlari menuju jalanan lain, mencoba menembus kerumunan. Mereka tidak menghalangi, hanya menatap. Namun tatapan itu membuat kakiku berat. Aku merasa seolah setiap langkahku ditarik kembali, seakan tanah menolak kepergianku. Malam mulai turun, langit berubah kelam. Aku kembali ke rumah wanita tua itu, berharap menemukan perlindungan. Tapi di luar jendela, aku melihat bayangan-bayangan bergerak. Suara langkah berderap pelan, berputar mengelilingi rumah. Aku menahan napas, berdiri di dekat jendela. Tidak ada sosok yang terlihat, hanya bayangan panjang yang menari di tanah. Tapi aku tahu mereka ada di luar, menunggu, mengawasi. Wanita tua itu muncul dari kegelapan ruangan. Wajahnya pucat, matanya redup. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi, katanya lirih. Gerbang sudah tertutup.
Aku menatapnya dengan mata lebar. Tubuhku gemetar. Apa maksudnya? Apa yang terjadi di sini? Wanita tua itu mendekat. Suaranya bergetar seperti bisikan angin malam. Kau sudah menjadi bagian dari desa ini. Tidak ada jalan keluar, hanya ada jalan masuk. Dan sekali kau masuk, kau tidak akan pernah kembali. Aku terdiam. Darahku terasa membeku. Kata-kata itu seperti belenggu yang mengikatku. Aku menatap keluar jendela sekali lagi, melihat bayangan yang terus bergerak mengelilingi rumah ini. Aku tahu, malam ini aku tidak akan tidur. Malam ini aku akan menjadi bagian dari permainan yang tidak pernah aku minta. Malam ini aku terjebak di sebuah desa yang tidak pernah ada di peta. Suara langkah di luar rumah semakin jelas. Aku menahan napas, bersembunyi di balik tirai lusuh. Dari celah kecil, aku melihat penduduk desa berjalan perlahan menuju alun-alun. Mereka membawa obor. Cahaya api bergetar di wajah pucat mereka. Tatapan kosong itu kini tampak lebih menyeramkan, diterangi cahaya yang berkilau seperti api neraka. Aku keluar dari rumah wanita tua itu, mengikuti dari kejauhan. Napasku tercekat, jantungku berdegup liar. Aku bersembunyi di balik pohon besar, mengintip ke arah alun-alun. Di sana, puluhan penduduk berdiri melingkar. Obor mereka menyala, dan di tengah lingkaran terdapat sebuah batu besar yang penuh dengan ukiran aneh. Mereka mulai bersuara. Doa dalam bahasa asing bergema. Ritmenya teratur, semakin lama semakin keras. Aku tidak mengerti kata-kata itu, tapi setiap suku katanya membuat bulu kudukku berdiri. Tanah di bawah kakiku bergetar pelan, seolah ikut merespon doa mereka. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tetapi tiba-tiba salah satu dari mereka menoleh langsung ke arahku. Jarakku cukup jauh, tersembunyi di balik pohon. Jelas dia tidak bisa melihat ke arahku, tetapi rasanya orang itu seolah dapat merasakan keberadaanku bahkan dari jauh. Aku membeku, tubuhku kaku, tidak mampu bergerak. Khawatir bahwa sedikit saja aku bergerak, mereka akan menyadari bahwa aku sedang mengawasinya. Doa semakin keras, lalu berubah menjadi jeritan panjang. Jeritan itu bukan suara manusia, melainkan suara yang keluar dari kedalaman bumi. Batu besar di tengah lingkaran bergetar. Retakan kecil muncul di permukaannya. Api obor berkobar lebih tinggi. Wajah-wajah penduduk tampak semakin menyeramkan. Aku ingin berlari, tetapi kakiku tidak bisa digerakkan. Tatapan itu masih menahanku, seolah ada tali tak kasat mata yang mengikat tubuhku. Aku hanya bisa menyaksikan, terjebak dalam ketakutan. Wanita tua itu tiba-tiba muncul di samping. Entah dari mana, tangannya mencengkram lenganku kuat. "Jangan keluar," bisiknya. "Jika mereka melihatmu, kau tidak akan pernah kembali." Aku menoleh padanya. Mataku penuh pertanyaan. Apa yang mereka lakukan? Wanita tua itu menatap ke arah lingkaran api. Wajahnya pucat. "Mereka memanggil sesuatu," katanya. "Sesuatu yang menjaga desa ini. Sesuatu yang tidak boleh kau lihat sama sekali." Jeritan itu semakin panjang, semakin menusuk telinga. Batu besar di tengah lingkaran pecah sedikit. Cahaya merah menyembur keluar. Penduduk berlutut. Wajah mereka menengadah. Mata kosong itu kini bersinar dengan cahaya aneh. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan teriakan. Tubuhku gemetar, mataku basah oleh rasa takut. Aku tahu, malam ini bukan sekadar ritual. Malam ini mereka memanggil sesuatu dari kegelapan. Sesuatu yang mungkin akan menuntutku sebagai bagian dari mereka. Pikiran itu menghantamku keras, membuat tubuhku gemetar. Aku menoleh pada wanita tua di sampingku. Matanya menatap api yang berkobar di alun-alun dengan sorot penuh ketakutan. "Apa yang mereka panggil?" tanyaku lagi dengan suara bergetar. Wanita tua itu menarik napas panjang, lalu menunduk. "Kau sudah melihat cukup banyak. Aku tidak seharusnya memberitahumu.
Tapi jika tidak, kau akan mati tanpa tahu alasanmu. Aku menelan ludah, menunggu kata-katanya. Desa ini bukan desa biasa. Ini adalah penjara jiwa, katanya lirih. Orang-orang yang kau lihat itu bukan lagi manusia. Mereka adalah roh yang terjebak di sini, menunggu seseorang yang baru datang, seseorang seperti dirimu. Aku terdiam, darahku terasa membeku. Roh terjebak. Wanita tua itu mengangguk pelan. Mereka tidak bisa pergi, katanya. Mereka hanya bisa menunggu pengganti. Setiap kali ada orang asing yang masuk, desa ini memilih seseorang harus tinggal agar salah satu dari mereka bisa bebas. Aku mundur selangkah, tubuhku gemetar. Jadi mereka ingin aku menggantikan salah satu dari mereka. Wanita tua itu menatapku dengan mata redup. Iya, kau sudah dipilih. Itulah mengapa tatapan mereka tidak pernah lepas darimu. Mereka menunggu saatnya. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, mencoba menahan rasa panik. Tidak mungkin. Aku tidak bisa tinggal di sini. Aku harus keluar. Wanita tua itu mendekat. Suaranya semakin lirih. Tidak ada jalan keluar. Kau sudah mencoba, bukan? Jalan itu selalu membawamu kembali ke desa ini. Kau sudah menjadi bagian dari lingkaran ini. Aku menatapnya dengan putus asa. Lalu, apa yang aku harus lakukan? Apakah aku harus menyerah begitu saja? Wanita tua itu menatapku lama, lalu berkata, ada satu cara, tapi berbahaya. Jika kau gagal, kau akan mati. Jika kau berhasil, mungkin kau akan bebas. Aku mendekat, tubuhku bergetar. Apa caranya? Wanita tua itu menoleh ke arah alun-alun, di mana ritual masih berlangsung. Batu besar itu bergetar, cahaya merah semakin terang. Kau harus menghentikan ritualnya. Kau harus memutus ikatan yang menjaga desa ini. Tapi jika mereka melihatmu, mereka akan membunuhmu. Aku menelan ludah, jantungku berdegup liar. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk. Aku tahu, pilihan itu bukan sekadar berbahaya. Itu adalah pertaruhan hidup dan mati. Aku menatap api yang berkobar di alun-alun. Wajah-wajah kosong yang berlutut di hadapan batu besar. Aku tahu, jika aku tidak melakukan sesuatu, aku akan menjadi bagian dari mereka. Aku harus melawan. Aku harus mencari cara untuk keluar. Aku tidak bisa lagi menunggu. Dengan tubuh gemetar, aku memutuskan untuk melarikan diri. Aku menunggu hingga ritual di alun-alun mereda, lalu berlari menembus ke kegelapan malam. Napasku terengah. Langkahku terburu, suara detak jantungku bergema di telinga. Namun desa ini seakan hidup. Jalanan yang kulalui berputar, rumah-rumah bergeser, dan setiap kali aku mencoba keluar, aku kembali ke titik yang sama. Aku berlari ke arah hutan, menembus pepohonan yang rapat. Gelap menelan pandanganku, hanya cahaya bulan samar yang menuntun langkahku. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah di belakangku. Aku menoleh dan mataku membeku. Penduduk desa mengikuti. Puluhan sosok berjalan cepat, tanpa suara, tanpa ekspresi. Tatapan mereka menancap ke punggungku, membuat kakiku semakin berat. Aku harus keluar. Aku harus keluar, gumamku, berusaha meyakinkan diri. Aku berlari lebih cepat, ranting-ranting mencambuk wajahku. Tanah basah membuat kakiku terpeleset beberapa kali. Namun suara langkah itu tidak akan pernah berhenti. Mereka semakin mendekat, semakin cepat. Seolah bayangan yang tak bisa aku lepaskan. Bisikan mulai terdengar di telingaku. Suara itu bukan berasal dari satu orang, melainkan dari puluhan mulut yang tak bergerak. Kau tidak bisa keluar. Kau sudah menjadi bagian dari kami. Aku menutup telinga, berlari sekuat tenaga. Napasku semakin berat. Dadaku terasa terbakar. Aku hampir menyerah ketika tiba-tiba aku melihat sesuatu. Sebuah gua tersembunyi di balik semak-semak. Tanpa berpikir panjang, aku masuk ke dalam gua itu. Gelap menyambutku. Udara dingin menusuk kulit. Aku meraba dinding batu,
mencari jalan lebih dalam. Suara langkah di luar semakin keras. Mereka sudah hampir tiba. Aku bersembunyi di balik batu besar, menahan napas. Dari celah gua, aku melihat mereka berdiri di luar, menatap ke dalam. Tatapan kosong itu menembus kegelapan, seolah mereka tahu aku di sana. Namun mereka tidak masuk. Mereka hanya berdiri, diam, seolah menunggu. Bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Kau tidak bisa lari. Kau hanya menunda. Pada akhirnya, kau akan menjadi salah satu dari kami. Aku menutup mata. Tubuhku gemetar. Aku tahu, gua ini bukan sekadar tempat persembunyian. Gua ini adalah pintu menuju sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang mungkin bisa membebaskanku, atau bahkan membinasakanku. Aku harus memilih, tetap bersembunyi dan menunggu mereka menjemputku, atau melangkah lebih dalam ke kegelapan gua, menghadapi apapun yang menunggu di sana. Dengan napas berat, aku melangkah maju. Kegelapan menelanku, dan suara bisikan itu semakin keras, seolah gua ini berbicara langsung ke dalam jiwaku. Dinding batu yang dingin terasa bergetar di bawah sentuhan tanganku. Seakan ada denyut kehidupan yang bersembunyi di dalamnya. Aku terus berjalan. Langkahku bergema di lorong sempit yang semakin menekan. Udara di dalam gua begitu dingin, menusuk tulang, membuat setiap tarikan napas terasa berat. Bisikan itu berubah menjadi suara yang lebih jelas. Suara yang memanggil namaku berulang kali. Masuklah, masuklah. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Tetapi semakin jauh aku melangkah, semakin aku merasa gua ini bukan sekadar ruang kosong. Ada sesuatu yang menunggu di ujung lorong. Tiba-tiba, aku melihat cahaya samar di depan. Aku mempercepat langkah, meski tubuhku gemetar. Cahaya itu berasal dari sebuah pintu batu besar, berdiri tegak di tengah ruangan luas. Pintu itu dipenuhi simbol kuno, ukiran yang berkilau merah, seolah menyala dari dalam. Aku mendekat, mataku terpaku pada pintu itu. Simbol-simbolnya bergerak pelan, seakan hidup. Suara bisikan semakin keras, kini berubah menjadi teriakan yang bergema di seluruh gua. Jika kau masuk, kau tak akan kembali. Aku mundur selangkah, tubuhku gemetar. Namun tiba-tiba, suara langkah bergema di belakangku. Aku menoleh dan mataku membeku. Penduduk desa berdiri di mulut gua. Puluhan sosok menatapku dengan mata kosong. Mereka tidak bergerak, hanya menunggu. Aku terjebak. Di depanku pintu batu yang bergetar. Di belakangku tatapan yang menuntut. Wanita tua muncul dari bayangan. Wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan. Itu adalah gerbang, katanya lirih. Gerbang dunia gaib. Jika kau masuk, kau mungkin bebas. Atau kau akan hilang selamanya. Aku menatapnya dengan mata penuh putus asa. Apa yang harus aku lakukan? Wanita tua itu menunduk. Suaranya bergetar. Pilihannya hanya dua. Kembali ke desa dan menjadi salah satu dari mereka, atau masuk ke pintu itu dan menghadapi apapun yang menunggumu di sana. Aku menoleh ke arah penduduk desa. Tatapan mereka menusuk, dingin, tanpa jiwa. Aku tahu, jika aku kembali, aku tidak akan pernah bebas. Aku menatap pintu batu itu sekali lagi. Simbol-simbolnya berkilau. Cahaya merah semakin terang, seolah memanggilku. Napasku berat, jantungku berdentum liar. Aku tahu, aku harus memilih. Dengan langkah gemetar, aku mendekat ke pintu batu. Suara bisikan berubah menjadi jeritan panjang. Tanah bergetar, udara berdesir. Aku mengangkat tangan, menyentuh permukaan batu yang dingin. Dan saat itu, pintu mulai terbuka. Cahaya menyilaukan menyembur keluar, menelan seluruh ruangan. Aku menutup mata, tubuhku terseret ke dalam cahaya. Aku tidak tahu apakah ini jalan menuju kebebasan atau jalan menuju kehancuran. Tetapi aku tahu, aku tidak bisa kembali. Cahaya menyilaukan itu menelan seluruh tubuhku, membuatku kehilangan kendali. Aku merasa terangkat, melayang, seolah tubuhku tidak lagi memiliki berat. Ketika aku membuka mata, aku terbaring di pinggir jalan raya.
Suara kendaraan melintas, klakson bersahutan, dan aroma asap knalpot memenuhi udara. Aku terengah, mencoba bangkit, menatap sekeliling dengan mata yang masih silau. Dunia tampak normal, seolah semua yang kualami hanyalah mimpi buruk. Aku meraba tubuhku, memastikan aku masih utuh. Ranselku ada di samping, ponselku tergeletak di tanah. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponsel itu. Layar menyala, sinyal kembali muncul. Aku membuka galeri, dan mataku membeku. Di sana ada foto-foto desa itu, rumah kayu tua, penduduk dengan tatapan kosong, alun-alun dengan batu besar. Aku bahkan tidak pernah ingat mengambil foto, tapi gambar-gambar itu ada, jelas, dan nyata. Tubuhku bergetar. Tidak mungkin, bisikku. Aku berdiri mencoba menenangkan diri. Sebuah mobil melintas. Kaca jendelanya memantulkan bayangan. Aku menoleh cepat, dan mataku membeku sekali lagi. Di pantulan kaca itu, aku melihat wajah-wajah penduduk desa. Tatapan kosong mereka menatapku, meski tubuh mereka tidak ada di dunia nyata. Aku mundur, napasku tercekat. Jalan raya ramai, orang-orang berlalu lalang, tapi aku merasa sendirian. Tatapan itu masih ada, mengikuti, menempel di setiap bayangan. Aku menutup mata, berharap semuanya hilang. Namun semakin aku mencoba untuk melupakan, semakin jelas bayangan itu muncul. Aku sadar, meski aku telah keluar dari desa, aku tidak pernah benar-benar bebas. Desa itu masih ada, menempel di dalam diriku, menunggu saat yang tepat untuk menelanku kembali. Dan di dalam hatiku, sebuah pertanyaan terus bergema. Apakah aku benar-benar kembali ke dunia manusia? Atau aku masih terjebak di alam gaib, hanya dalam bentuk yang berbeda? Aku tidak tahu jawabannya. Yang ku tahu hanyalah satu hal. Tatapan itu tidak akan pernah pergi. Tatapan itu akan selalu ada. Tatapan yang tidak pernah berkedip. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Selamat, itu artinya kamu semakin menjadi seorang yang pemberani. Saya percaya kamu juga bisa mendengarkan hingga selesai cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.